Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Rangkuti. Saya adalah anggota tim dosen dari Sekolah Tinggi Manajemen IMI Jakarta. Sebelumnya saya diskusi terkait dengan mata kuliah manajemen strategi yang bahannya diambil dari berbagai macam ya, terutama buku-buku dari Fred David ya, dan lain sebagainya. Mungkin eh, adik-adik atau saudara-saudara sekalian bisa mengambil berbagai macam sumber ya, yang bisa memperkaya daripada eh, mata kuliah ini ya. Pada kesempatan ini, izinkan saya juga menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unit kerja ya, terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi, ya pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Saya berharap kepada adik-adik sekalian dapat untuk mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Yang harapan saya bisa menjadi nilai ya atau berbagai kesempatan sehingga bisa dimanfaatkan dalam dunia kerja pada adik-adik sekalian ya. Pada saat ini saya akan menjelaskan ya rangkaian cerita atau rencana pembelajaran semester atau RPS daripada manajemen strategi ya. Yang saya harapkan adik-adik dapat mengikutinya. Karena manajemen strategi itu sebetulnya hal yang mudah sebetulnya. Cuma mungkin dia bersifat multidisiplin ya. Karena dalam ilmu pengetahuan itu ada interdisiplin, transdisiplin, dan multidisiplin. Nah, berbagai disiplin yang Anda ketahui, sebetulnya salah satunya ya mungkin sumber daya manusia, terus pemasaran, terus keuangan ya, itu saling mengikuti. Artinya dari kesempatan ini mungkin saudara-saudara sekalian bisa mengembangkan berbagai macam ya. Karena inti daripada manajemen strategi adalah mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi daripada perusahaan atau lembaga atau organisasi lainnya. Nah, yang saya harapkan perkuliahan ini juga bisa diikuti oleh saudara yang bisa didapatkan dan diaplikasi dalam dunia pekerjaan Bapak Ibu atau adik-adik sekalian. Karena kondisi saat ini ya, dengan adanya berbagai macam kondisi ya, baik secara industri ya, terutama kan kita fasenya industri 4.0 ya, artinya berbagai macam ya, yang nantinya bergerak ke industri jilid 5 ya, atau 5.0 ya, yang sekarang itu lagi heboh terkait dengan AI ya, Artificial Intelligence. Jadi sebelum daripada AI itu masuklah ke industri 4.0 yang berbagai macam ya, seperti handphone ya, yang adik-adik punyai. Contoh ya, kalau kita lihat sekalian bahwa dalam dunia pekerjaan sehari-hari, kita bisa melihat ya, penggunaan daripada handphone ya, itu terdiri dari beberapa aplikasi yang akhirnya tujuannya ke 5.0 atau AI yang tadi saya bilang, Artificial Intelligence. Jadi nanti Bapak ke depan jangan kaget datang ke lembaga pendidikan kayak Stima ini, dari depan sudah tahu bahwa Bapak itu siapa, bekerja apa, gajinya berapa, dan sebagainya, tahu keluarganya berapa. Jadi
Ya, itulah gunanya artificial intelligence ya. Lah, kaitannya apa dengan manajemen strategi? Lah, yang tadi saya bilang bahwa manajemen strategi itu mencapai visi dan misi sesuai dengan tujuan organisasi di mana Anda berada. Lah, setiap organisasi punya tujuan, punya visi, punya misi, ya kan? Sebelum saya sampaikan terkait dengan RPS ya, rencana pengajaran semester ini perlu dipelajari bahwa tujuan strategi itu mencapai tujuan karena company atau lembaga atau apalah namanya itu tujuannya adalah growth atau pertumbuhan. Lah, cara mencapainya itu dengan strategi. Lah, berdasarkan apa? Visi dan misi. Jadi mungkin adik-adik bisa melihat dari RPS yang mungkin bisa minta dipik ya. Eh, jadi mata kuliah apa yang Anda dapat ya. Tapi prinsipnya saya itu lebih senang praktikal ya. Artinya kalau kita lihat bahwa praktikal itu terkait dengan kelompok ya. Jadi saya ingin itu adik-adik itu presentasi ya. Jadi kuliah dalam hal manajemen strategik ini hasil akhirnya apa? Ya, kalau kita sehari-hari mungkin mengenal ya namanya ujian tengah semester. Lah, ujian tengah semester itu saya bentuknya dalam bentuk presentasi daripada Bapak Ibu supaya tahu arah ketujuan ke depan apa gitu dari organisasi. Lah, pilihan-pilihannya terserah adik-adik sekalian. Saya ngikut aja. Itu ujian UTS ya. Terus ujian akhir semester ya nanti dipresentasikan akan saya nilai dan saya koreksi perbaikan apa yang harus diperbaiki sehingga capaian atau visi misi dari organisasi di mana Anda berada itu bisa tercapai gitu loh. Lah tujuan dari mata kuliah ini adalah mencapai ya sesuai dengan RPS yang ada, tetapi saya maunya bersifat holistik. Artinya satu kesatuan yang mencapai tujuan perusahaan atau lembaga atau apalah namanya supaya adik-adik atau Bapak Ibu sekalian itu mencapai. Karena banyak organisasi ini apalagi menjelang COVID-19 ini ya pasca ya. Tujuan organisasi itu tidak tercapai karena apa? Tahapan-tahapan yang dibangun dari sisi organisasi itu belum tercapai. Lah harapan saya supaya mencapai itu bisa Bapak lakukan gitu loh. Karena fungsi kita sebagai anggota di satu organisasi adalah pertumbuhan. Lah, pertumbuhan organisasi itu sekarang memang agak susah. Makanya ini mungkin dari paparan kedua saya ini ada why strategi. Kenapa sih perlu strategi? Berbagai macam informasi yang Bapak Ibu dapat, ya kan? Baik itu hoax maupun non hoax ya, itu bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Saya selalu berpikir kayak melihat kayak Pak, siapa tuh Menteri Menek BUMN yang sebelum sekarang ini Pak Erick Thohir, Dahlan Iskan. Jadi saya kaget juga bahwa dalam era 4.0 itu kita mengenal namanya kebenaran baru gitu loh. Apa kebenaran baru? Jadi kebenaran itu ditunjang dari berbagai macam sisi. Lah, otomatis strategi yang kita lakukan adalah melakukan suatu perbedaan yang sangat mendasar. Nah, itulah makanya perlu adik-adik belajar manajemen strategi ya. Saya senangnya tuh bersifat applicable ya. Kenapa? Jangan sampai adik-adik datang ke kampus itu tidak mendapat apa-apa. Ilmu yang didapat harus ada gunanya gitu loh. Baik dari sisi organisasi, Anda sebagai individu, maupun organisasi di mana Anda berada. Jadi tumbuh, growth gitu loh. Itu yang saya harapkan. Lah menunya, ya menu dari manajemen strategi ini ada di RPS. Nanti adik-adik bisa minta ke PIK ya, Pusat Informasi ya. Jadi itu
tergambarkan apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Karena manajemen strategi itu sebetulnya tidak terlalu sulit sebetulnya, cuma menjelaskannya agak sulit. Ya, nanti saya kasih juga buku Fred David ya, buku asli daripada manajemen strategi. Mungkin ya agak sedikit ada kesulitan, tapi lebih baik Anda belajar. Karena itu buku itu dalam bahasa Inggris. Saya kasih gratis. Kalau Anda beli, itu jutaan. Tapi karena mahasiswa saya kasih gratis. Nanti tolong Anda bikin grup daripada WA supaya nanti materi yang saya sampaikan saya kasih beserta buku yang karangan Fred David original ya. Saya nggak tidak sungkan-sungkan ya supaya kalian pintar gitu loh. Karena capaian pembelajaran daripada manajemen strategik itu sebetulnya ujungnya di tempat Anda di mana bekerja. Organisasi itu tumbuh dan bisa memberikan manfaat terhadap para stakeholder sekalian ya. Jadi saya bacakan dulu nih ya RPS-nya ya. Mungkin adik-adik juga bisa minta dalam bentuk hard copy ya. Tapi ya intinya apa sih manajemen strategi ya kan? Apa harapannya, capaiannya sampai di mana? Mengapa mempelajari strategi? Karena kondisi saat ini kita tidak tahu. Ya, contoh ya, COVID-19, hampir 3 tahun kita menderita. Sementara kalau kita lihat pertumbuhan nilai tukar kita sudah menuju 16.000, ya. Dari dulunya kita menikmati itu 10.000, 12.000. Padahal di awal saya bekerja tahun 91 ya. Dolar itu 2.000, sebelumnya 500 gitu loh. Jadi kalau kita melihat ya, kalau negara kita tidak mencari celah atau strateginya, kita nggak tahu gitu loh. Anda gajinya anggap aja 2 juta atau 10 juta lah biar gampang pembagiannya. Ya. Dengan dulu Anda dolar itu 2.000 berarti Anda setara dengan berapa? Kalau 10.000, 10 juta. Berarti kan 5.000 kan, 5.000 dolar gaji Anda. Tapi kalau dengan sekarang 10 juta, terus dengan dolar itu 15.000 loh, contohnya berapa? 10.000 dibagi 15.000 berapa? Menurun. Jadi kualitas hidup kita menurun lah. Harapan saya ini supaya strategi yang kita capai itu dapat menuju kesejahteraan buat masyarakat. Gitu loh. Lah, karena kondisi saat ini agak sulit gitu loh. Kalau kita tidak tahu arah dan tujuan ke depan apa gitu ya. Jadi saya maunya ujian UTS yang Anda lakukan itu bentuk presentasi, itu saya nilai, berapa nilai UTS-nya. Nanti ujian akhir semester itu perbaikan. Jadi tolong ditambahkan, diperbaiki. Kalau Anda tidak, ya nilainya tetap. Jadi ya tidak akan bergerak gitu ya. Jadi itulah yang saya harapkan ya. Jadi pertemuan ini kan 12 kali ya, 14 sama UTS sama UAS ya. Tapi 4 pertemuan pertama itu saya bahas dengan teori. Dan teori itu dapat didukung oleh buku ya. Buku saya kasih kepada adik-adik sekalian itu dalam bentuk file PDF, langsung saya kasih free ya, enggak usah bayar. Kalau beli Anda itu 1 juta lebih itu, ya kan? Tapi karena mahasiswa saya tidak kenakan cas ya. Artinya apa? Anda banyak belajar lah. Karena ke depan kalau kita tidak punya strategi baik organisasi, individu atau apalah namanya, ya keadaan kita akan terpuruk terus. Ya seperti kita sekarang, ya kan? Kalau saya harusnya kan kalau kita lihat ya dari sisi penggajian, saya awalnya tuh gaji itu waktu saya awal bekerja lebih besar daripada gaji saya sekarang gitu loh. Kan aneh. Harusnya semakin tua orang itu semakin sejahtera.
saya bukan makin sejahtera, makin miskin saya karena nilai yang saya dapat semakin menurun gitu loh. Ah, itulah tugas Bapak Ibu ya untuk melihat ya. Jadi bangunlah negara kita ini supaya menjadi negara yang bisa dapat bersaing ya, bisa membeli nilai tambah dan lain sebagainya sehingga apa yang kita cita-citakan sesuai dengan proklamasi itu dapat terjadi atau tercapai. Harapan saya ke sana kepada Bapak Ibu dan ya terutama terkait dengan tujuannya ya kepada Bapak Ibu terkait dengan manajemen strategi supaya bisa mengikuti dengan seksama. Kalau Anda nggak tahu bertanya aja, silakan aja nggak apa-apa. Saya dengan terbuka, feel free, saya memberikan masukan kepada adik-adik supaya capaian daripada yang kita selenggarakan perkuliahan ini dapat tercapai dengan baik ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari kami tidak terlalu banyak ya dari sesi pembukaan terkait dengan manajemen strategi. Yang penting adalah intinya mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi. Sesuai dengan arahan daripada manajemen di mana organisasi Anda berada. Karena capaian ini kalau saya lihat harus disinkronkan. Jadi dari berbagai sisi, baik dari sisi swasta ya, kalau kita melihat ekonomi itu kan ada dua ya, ekonomi mikro dan makro ya. Mikro kita itu kan ada namanya perusahaan, terus ada pemerintah atau government ya, ada perusahaan, terus ada masyarakat ya. Lah, ujungnya adalah memberikan nilai tambah kepada perusahaan, masyarakat maupun pemerintah. Sehingga capaian daripada visi dan misi organisasi itu dapat tercapai dengan baik. Mungkin itu dulu ya dari kami terkait dengan manajemen strategi, langkah-langkahnya. Saya karena sekarang sudah masuk era industri 4.0, ujian itu buat saya lebih baik presentasi gitu loh. Karena supaya makna dan istilahnya kalau dalam Quran yang saya pahami atau sari tilawah ya, itu Anda dapat gitu loh. Jangan Anda cuma ngikuti kuliah menghafalkan, tapi makna daripada pendidikan tidak ada. Itu pembelajaran. Pendidikan dengan pembelajaran berbeda. Kalau pendidikan itu mencerminkan cara hidup kita sesuai dengan target yang sudah diberitahukan oleh para proklamator maupun para pemimpin-pemimpin kita sekalian ya. Jadi itulah harapan saya supaya Bapak Ibu ini dapat memaknai apa yang menjadi manajemen strategi. Dan saya tidak mau dengan pola yang hanya menghafal ya. Itu kalau menghafal itu kan pembelajaran bukan pendidikan. Makna pendidikan tinggi kan sudah berbeda, ya kan? Nah, inilah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu atau adik-adik sekalian ya. Saya mau mohon maaf ya manggil kepada adik-adik ini kenapa? Ya umur saya ini jangan lihat mukanya. Kalau mukanya saya 57 gitu. Ya padahal kalau dilihat mukanya masih di bawah 40 saya kan kalau orang-orang bilang. Padahal sudah 57 umur saya sebenarnya gitu. Ya, saya harapkan itu supaya dapat memanfaatkan daripada sisi individu, organisasi maupun yang lain lah. Apalah yang menjadi tujuan daripada kalian. Tapi saya tidak mau memberikan perkuliahan ini dengan hanya hanya tinggal lalu gitu. Tidak ada yang menempel. Setelah kira-kira satu semester dapat nilai sudah lupa. Saya tidak mau. Jadi pemberian perkuliahan ini ya harus bermakna terhadap kemajuan diri Anda sesuai dengan di mana organisasi Anda berada. Organisasi itu harus tumbuh. Karena kalau tidak tumbuh, kita sudah mengalami ini, COVID ini. Ini tidak tumbuh kalau menurut saya. Kita hampir 3 tahun berputar-putar di situ aja, tapi tidak ada perkembangan yang berarti. Gitu. Ya, itu aja dari kami terkait dengan apa sih mata kuliah manajemen strategi.
Ya intinya satu, mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi, gitu loh ya. Visi dan misi itu sesuai dengan yang adik-adik pahami ya, di mana organisasi, saya nggak paham lah organisasi adik-adik, tapi harus dipahami, itu kan manajemen. Jadi setiap pergantian manajemen harus mempunyai visi dan misi. Nah, visi dan misi itu tergantung manajemen Anda, saya nggak bisa ikut-ikut. Ya, kayak contoh Indonesia nih, visi misinya apa? Coba saya mau tanya, visi misi. Adik-adik tahu nggak nih visi misi Indonesia? Ya, nanti pelajari kalau nggak tahu. Karena apa? Kita sebagai warga negara harus tahu visi dan misi negara kita kemana. Pak Jokowi kan sudah bilang visinya infrastruktur, berarti penyiapan infrastruktur dan daya dukungnya. Karena selama ini era Orde Baru, reformasi ini kita jalan di tempat gitu loh, tidak berkembang gitu loh. Akhirnya mengalami ketinggalan yang sangat berarti, ya. Tujuan daripada negara pencapaiannya belum ada gitu loh. Ya kan? Padahal kita kalau lihat Indonesia merdeka sudah lebih dari 70 tahun gitu loh. 70 tahun itu kan kalau manusia udah kakek nenek gitu loh ya. Jadi itulah intinya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Terima kasih atas paparan nanti ya adik-adik. Dan saya pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu eh, teori yang saya bahas. Nanti baru pertemuan berikutnya presentasi daripada adik-adik sekalian. Demikianlah kalau feel free saya akan berikan adik-adik kesempatan baik ke WA maupun handphone, silakan nanya, boleh. Nanti akan saya berikan. Saya ingin itu generasi kita tuh bisa maju ke depan. Ya, jangan sampai mundur. Mungkin itu aja, saya nggak terlalu banyak. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya atau minggu depan. Saya akhiri aja karena saya seorang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, saya akan tunggu lah, akan saya jawab. Itu aja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian mengikuti perkuliahan saya. Edit